Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Baik. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang yoga dasar. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ketua kelas tolong memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, Ibu akan mengabsen. Yang pertama, Nur Hidayastin hadir. Yang kedua, Nur Azizi hadir. Yang ketiga, Adinda Fitrianindi hadir. Yang keempat, Zahratul Syifa hadir. Baiklah, sepertinya semuanya hadir hari ini. Kita belajar yoga dasar hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa kita belajar hari ini? Ya, silakan Azizi. Ya, betul sekali, kita belajar tentang pengenalan dapur dan sanitasinya. Sebelum itu, ada yang tahu apa artinya dapur? Atau pengertian dapur apa? Ada yang tahu? Nah, silakan Titin. Bagus sekali Titin. Dapur merupakan suatu ruangan khusus yang dipergunakan untuk pengolahan bahan makanan dari mentah sampai bahan siap untuk dimakan. Jadi, di dapur kita mengolah makanan, bisa juga penyajian makanannya juga. Di sana juga ada alat-alat masakan, ya kan? Dua hal yang menentukan dapur. Kita kan juga belajar tentang sanitasinya. Apa sanitasi dari dapur itu? Nah, yang pertama ada konstruksi dapur. Meliputi misalnya di dapur ada apa? Coba sebutin. Nah, betul sekali. Ada dinding dapur kan, ada alat-alat dapur, ada langit-langit. Sama juga kayak di rumah. Rumah juga ada dinding, ada langit-langit, ada ventilasi. Di dapur juga kayak gitu. Ada dinding, ada ventilasi, ada langit-langit, juga pencahayaan yang cukup, dan saluran air. Jadi kita kalau praktek itu harus ada semua itu, karena itu berpengaruh terhadap apa yang akan kita olah nanti. Jadi di dalam konstruksi dapur ada apa-apa aja? Ada dinding, langit-langit, ventilasi, pencahayaan, dan saluran air. Jadi airnya harus kencang. Soalnya kita di dapur perlu kali air kan, untuk merebus misalnya, untuk mencuci, untuk membilas bahan makanan kan. Jadi
konstruksi dapur yang pertama berupa bangunan, ya kan? Syarat konstruksi bangunan dapur adalah kuat dan anti tikus. Atau dalam bahasa Latinnya bisa disebut rodent proof. Tikus merupakan pembawa mikroorganisme yang patogen dan merusak bahan makanan selama penyimpanan. Tikus sering mengganggu makanan yang ada di dapur karena penciumannya yang tajam. Sering makanan kita jadi dimakan tikus, ya kan, sering di rumah-rumah seperti itu. Jadi kita harus membuat dapur itu yang kuat dan anti tikus. Jadi biar makanan kita tuh tidak dimakan tikus. Jadi lubang-lubang yang ada di dalam dapur dapat menjadi pintu masuk tikus. Jadi harus ditutup dengan kawat kasa. Jadi kalau nggak mau tikusnya masuk ke dapur, kita tutup lubang-lubang yang ada di dapur tuh dengan kawat kasa biar nggak masuk tikusnya. Nah, selanjutnya ada lantai dapur. Syarat lantai dapur itu adalah rapat dan kedap air. Jadi kalau kita mengolah makanan dan lantai dapur kita itu tidak boleh kayak karpet di rumah, nggak boleh. Soalnya kita kan mengolah pakai air, jadi ada yang tumpah-tumpah. Biasanya nanti kena karpet tuh, nanti berbau, basah. Juga nggak boleh licin. Jadi biasanya kalau di dapur kan terbuat dari keramik itu biar kedap air, biar kalau kita ngepel nanti bisa bersih. Selanjutnya tahan terhadap garam, basah, asam, dan bahan kimia lainnya. Jadi lantai dapur kita tuh, kita kan mengolah makanan kayak bahan-bahan kimia atau bahan-bahan dapur seperti garam gitu, asam gitu kan, asam jeruk nipis atau asam jawa gitu. Jadi lantai dapur kita tuh harus tahan dari itu supaya tidak terkontaminasi dan tidak terpengaruh oleh makanan kita. Juga sepas kita membersihkannya jadi mudah. Kalau kita membersihkan lantai dapur biasanya kan pakai pel gitu, pakai yang berbahan-bahan kimia biar harum gitu kan. Selanjutnya dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, tidak licin dan tidak menyerap. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, lantai di dapur tuh harus yang dari mudah dibersihkan, seperti lantai keramik. Biasanya di dapur-dapur lantai keramik kan bisa dibersihkan, bisa disapu, bisa dipel, terus tidak licin. Kalau licin kita nanti jatuh, cedera, itu susah tuh. Kalau di dapur nggak boleh seperti itu. Dan tidak menyerap air, ya seperti Ibu bilang tadi, nggak boleh dari karpet, diserap air, bau ya. Selanjutnya cara membersihkan lantai dapur. Ada yang tahu gimana cara membersihkan lantai dapur? Ini harus malas nih. Nampak nih kalau dari membersihkan lantai, sering nggak bekerja di rumah, ya kan? Ya, ada yang tahu? Ya, Dinda? Betul, disapu, dipel gitu kan. Jadi cara membersihkan dapur tuh kita sapu, disikat dengan air panas dan deterjen biar bersih. Soalnya dapur tuh nggak boleh kotor. Kita kan mengolah makanan di sana, jadi nggak boleh kotor. Selanjutnya air dibuang dengan pembersihan karet. Jadi kita pakai wastafel gitu kan untuk saluran airnya. Jadi wastafel itu dibersihkan, airnya dibuang dengan ke dalam tong-tong gitu. Selanjutnya diberi desinfektan sambil dikeringkan. Jadi setelah dibersihkan, diberi desinfektan, itu dikeringkan dengan kain
biar bersih. Selanjutnya ada dinding. Dinding dapur terbuat dari bahan yang kuat agar mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta melindungi makanan dari kontaminasi. Jadi dinding dapur tuh juga harus kedap air sebenarnya. Jadi kalau di dapur-dapur boga kan biasanya dindingnya terbuat juga dari keramik biar mudah dibersihkan. Jadi syarat dapur yang baik adalah bahan yang kuat dan tidak beracun. Jadi bahannya harus kuat, tidak beracun supaya tidak terkontaminasi sama makanan yang kita buat nanti. Selanjutnya ada permukaan bagian dalam terbuat dari bahan halus, rata, berwarna terang, tahan lama, tidak pernah mengelupas dan mudah dibersihkan. Jadi permukaan dinding itu harus halus, rata, warnanya juga terang, biar nggak kalau terang kan nampak nodanya di mana bisa kita bersihkan gitu. Terus tahan lama. Nah, kalau terkelupas gitu kan nanti masuk ke dalam makanan kita itu terkontaminasi makanan kita jadinya. Terus mudah dibersihkan seperti yang dibilang tadi. Selanjutnya bersifat tidak menyerap air, tahan garam, basa, asam, dan tahan kimia seperti lantai dapur tadi. Jadi tidak dinding tuh harus tidak menyerap air. Ya. Selanjutnya cara membersihkan dinding dapur. Yang pertama kita basahi dengan air. Basahi dinding itu dengan air. Selanjutnya sikat dengan deterjen. Deterjen dengan air panas lebih bagus supaya kumannya mati gitu. Terus bilas sisa deterjen dengan air. Siap digosok sama deterjen kan, dibilas sama air. Terus dan dikeringkan. Jadi kita setelah dibilas, dikeringkan biar nggak berjamur. Bukan nggak berjamur, biar bersih gitu. Selanjutnya ada langit-langit. Cara langit-langit adalah bahan yang tahan lama, tidak mudah terkelupas, dan tahan panas. Jadi langit-langit kita tuh kan harus pakai loteng biar tahan panas. Terus ruangannya buatnya jangan sampai panas gitu ruangannya. Terus tahan terhadap air dan tidak bocor. Jadi nggak boleh bocor. Langit-langit itu nggak boleh bocor. Harus dijaga. Itu desain sederhana aja, nggak usah di hias-hias itu, nggak usah. Soalnya kan itu fungsinya untuk biar cahaya masuk kan, biar kita tahankan sama panas gitu. Tinggi minimumnya 3 meter dari lantai, aliran udara dan mengurangi panas. Jadi kalau lebih tinggi dapurnya, jadinya lebih ruangan kita tuh lebih dingin gitu, tidak panas. Selanjutnya permukaan dalam rata dan berwarna terang. Nah, juga kalau langit-langit itu harus terang seperti dinding sama lantai. Lantai juga harus terang. Lantai, dinding, langit-langit juga warnanya harus terang biar ruangan kita tuh nampaknya cerah gitu. Cara membersihkannya, sikat bulu bertangkai panjang selama 1 bulan sekali. Jadi di langit-langit itu biasanya ada sarang laba-laba kan, kita bersihkan sama sapu yang panjang tuh. Selanjutnya ada ventilasi. Tujuan pembelian ventilasi adalah menjamin peredaran udara dengan baik. Jadi ventilasi masuk udara dari luar ke dalam, bertukar udaranya di dalam biar kita tidak pengap di dalam. Jadi kan kita memakai kompor gitu, jadi udaranya panas jadinya. Jadi kalau masuk udara dari luar, jadi ruangan kita tuh dingin.
Terus menghindari terjadinya kondensasi di ruang dapur, pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi kalau ruangannya pengap kali nanti tumbuh jamur, bakteri, itu yang bisa mengkontaminasi makanan kita nanti, pengolahan makanan kita nanti. Terus dapat mengeluarkan asap, gas, kelebihan panas dan bau dari ruangan. Jadi tujuan ventilasi itu asap-asap kita masak tuh bisa keluar dia, terus panasnya bisa kurang, panas ruangan itu bisa kurang, terus bau-bau yang busuk tuh nggak bau busuk, bau-bau makanan itu bisa keluarkan, kecium sama orang gitu kan, tahu kita sedang masak gitu kan. Terus dapat tidak mencemari makanan yang diproduksi melalui aliran udara yang masuk. Jadi kalau ruangannya pengap kali kan udaranya itu aja, nanti kadang jamur dan bakterinya udah bertumpuk, terus kena makanan kita nanti. Itu fungsinya ventilasi itu untuk mencegah yang itu. Pencahayaan yang baik dapat menjamin semua peralatan ruang kerja dan penyajian dalam keadaan terang dan bersih, dan menjamin kebersihan pekerja, persiapan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan. Jadi pencahayaan itu sangat penting gitu. Soalnya biar bakteri nggak masuk, nggak membiak dia di dalam ruangan dapur kita kan. Terus ventilasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam dan menerangi ruangan, akan menghemat listrik. Nah, jadi kita kalau masak di dapur tuh nggak perlu pakai lampu lagi kan, nggak perlu pakai lampu, cahaya udah masuk dari luar, cahaya matahari udah masuk dari ventilasi, dari jendela misalnya kan, menghemat listrik jadinya. Terus cahaya dapat diperoleh dari pemasangan ganting kaca, filter, dan lampu. Jadi bisa atap kita tuh diberi filter gitu kan, ada atap yang cerah gitu, yang warna putih itu bisa masuk cahaya matahari ke dalam. Selanjutnya ada saluran air. Saluran pembuangan air, baik air sisa pencucian, bahan makanan, air kotor dari pencucian peralatan dapur, dan alat saji, sedapat mungkin berjalan lancar. Jadi misalnya air cucian bahan makanan, air cucian alat, itu harus ada pembuangannya, kayak wastafel kita yang ada di ruang boga kita kan, ruang praktek kita. Itu harus bersih juga, harus lancar, gak boleh tersumbat. Jadi kita buang-buang air kotor ke dalam air cucian itu bukan kotor airnya tuh, kalau tersumbat lancar dia nanti kotor, timbul bakteri, kembang biak, kontaminasi makanan kita nanti. Terus ditutup dengan alat yang dapat dibuka atau ditutup, mudah dibersihkan dan diperbaiki. Jadi kalau wastafel kita tuh kan ada penutupnya biasanya, tuh harus tuh biar bakteri nggak masuk. Terus ada penyaringnya biar disaringnya kotoran-kotoran sisa-sisa makanan, jadi nggak tergabung sama air kotor sama sisa makanan. Selanjutnya tata letak dapur. Syarat tata letak dapur adalah memungkinkan dilakukannya pekerjaan pengolahan makanan secara runtut dan efisien. Jadi tata letak dapur tuh harus berurutan, misalnya alat kerja, di sini tempat kerjanya, tempat kompornya sini, misalnya wastafelnya sini gitu, harus tertata. Selanjutnya terhindarnya kontaminasi silang produk makanan dari bahan mentah
Ya, peralatannya disimpan di tempat yang rapi, bersih, bisa dikeringkan. Bahan mentahnya dalam kulkas, misalnya kalau bisa disimpan dalam kulkas, bisa disimpan dalam kulkas. Terus limbah makanannya harus terpisah. Jadi bahan makanan kita juga yang akan kita olah nanti tidak akan terkontaminasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dapur. Ada yang tahu di dapur Boga dapur apa-apa aja yang ada? Ya, silakan Zahra. Betul, dapur daging. Zizi, dapur ikan, betul. Titin, dapur panas. Ya, panas dan dingin, ya kan. Dinda, dapur pastry, ya betul. Jadi dikelompokkan menjadi 6. Ada dapur pemotongan daging, biasa disebut ke bahasa Inggrisnya butcher. Yang kedua ada dapur pembersihan ikan. Bahasa Inggrisnya first preparation. Dapur panas dan dingin. Kalau dapur panas namanya hot kitchen, dapur dingin namanya cool kitchen. Terus ada dapur pembuatan kue dan roti. Biasa disebut pastry dan bakery. Ada yang minat pastry dan bakery sini? Minat. Kita kalau harus masuk Boga tuh harus minat semua. Minatan, ada yang minat kue dan roti, ada yang minat pengolahan makanannya saja. Terus ada terakhir dapur distribusi. Selanjutnya ada fungsi dapur. Ada yang tahu fungsi dapur apa aja? Apa aja fungsi dapur? Yang tahu? Coba sebutkan. Titin. 1. Pengolahan. 2. Gizi. Betul. Penyajian. Dinda. Betul, penyimpanan. Jadi, fungsi dapur adalah tempat peracikan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan, pengemasan makanan, juga tempat peralatan dan perlengkapan dapur. Kan ya nggak? Peralatan dan perlengkapan dapur, terus dia ada di dapur lagi, ya kan? Terus ada lagi informasinya apa aja? Udah belajar. Tadi selanjutnya yang terakhir tentang tata letak dapur. Jadi tata letak peralatan dapur tempatkan dalam suatu ruangan sehingga memudahkan perawatan, pembersihan dan pencucian. Jadi kalau peralatan dapur itu dekat dengan dapur tuh udah dicuci, udah dipakai juga kan. Terus berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaan. Jadi fungsi bowl untuk tempat bahan, fungsi pisau untuk memotong sesuai dengan fungsi. Itu diletakkan sesuai dengan urutan proses pengolahan. Jadi misalnya kita sebelum mengolah butuh simbol, piring, sendok, garpu, panci, wajan gitu. Jadi persiapkan dulu letaknya harus berurutan. Jadi itu materi tentang dapur. Ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya ada paham? Ya, kita kan semua punya dapur masing-masing di rumah. Jadi Ibu rasa kita udah paham semua. Jadi Ibu akan beri tugas untuk kerjakan di rumah. Sebutkan
dibuat untuk S3 dan bakery, yang berguna untuk S3 dan bakery. Itu tugasnya ya. Sebutkan dan jelaskan fungsi alat dapur yang digunakan untuk pastry dan bakery. Minimal 5 buah lah, maksimal seranda. Jadi dikumpulkan minggu depan. Tugasnya harus siap, harus dikumpul minggu depan. Kalau tidak nilainya nggak ada. Ya, ada pertanyaan untuk tugas? Tidak? Nah, baiklah. Sepertinya kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.